Halo semuanya, perkenalkan saya Meryl Catherine Widyananda dan kali ini saya akan melanjutkan seri book review yang kedua dan bukunya masih tentang teknologi pendidikan. Buku yang dibahas pada seri kali ini berjudul AI Injected E-Learning yang ditulis oleh Matthew Montebello, seorang profesor di Artificial Intelligence Department, Faculty of Information and Communication Technology, University of Malta. Buku ini membahas tentang perkembangan e-learning secara singkat, efektivitas e-learning, isu-isu yang ada dan hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai e-learning, user profiling and personalization, personal learning networks, portfolios, and environment, serta sebuah model yang ditawarkan yaitu customized e-learning. Sebelum kita memulai pembahasan lebih detail mengenai buku ini, kita bahas mengenai latar belakang dibuatnya buku AI Injected E-Learning ini. Ide di balik buku ini adalah perpaduan ide antara e-learning dan personalisasi dengan konsep yang diadopsi dari inisiatif penelitian tentang crowdsourcing. Buku ini bertujuan untuk menuntun peneliti-peneliti e-learning dalam pekerjaan mereka di masa depan agar dapat meningkatkan efektivitas e-learning dan mengembangkan platform-platform di masa depan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat abad 21. Perlu digarisbawahi bahwa teknologi dan AI yang akan kita bahas tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau menggantikan keterampilan yang dimiliki oleh pembelajar dan pembelajar. Teknologi-teknologi ini digunakan untuk melengkapi dan membantu pendidik dalam memahami preferensi dan karakter individu orang yang belajar. Selain itu, teknologi-teknologi ini juga digunakan untuk meningkatkan dan mengintensifkan manfaat-manfaat pendidikan. Dalam video ini, kita akan fokus pada perkembangan e-learning secara singkat, efektivitas e-learning, dan isu-isu yang ada dan perlu diperhatikan mengenai e-learning. Yang pertama adalah generasi-generasi e-learning. Kita perlu mengetahui bahwa e-learning tidak sama dengan pendidikan jarak jauh yang digaungkan pada tahun 1700-an. Huruf E dalam e-learning berasal dari kata electronic, sehingga e-learning bisa diartikan sebagai pembelajaran dengan media elektronik, sementara pendidikan jarak jauh yang ada pada zaman dahulu menunjukkan karakter pendidikan non-tatap muka dan tidak melibatkan manusia secara langsung. Tahap pertama perkembangan e-learning adalah membawa pembelajaran jarak jauh ke era elektronik. Setelah internet digunakan secara luas, pada 1969, ARPANET adalah jaringan pertama yang memungkinkan materi pendidikan dan penelitian dibagikan atau di-share. Medium yang digunakan untuk membagikan atau bertukar materi pembelajaran meningkat dari email ke jaringan elektronik. Pada 1974, Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP menyediakan koneksi yang ideal dan aman untuk berkomunikasi dan mendistribusikan materi pembelajaran dari pendidik atau institusi penyedia pelatihan kepada siapapun peserta didik yang terkoneksi dengan jaringan yang sama. Periode ini menandai awal e-learning di mana sarana elektronik dilibatkan untuk mengajar dan digunakan sebagai media untuk membagikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Tahap kedua yaitu era HTML. HTML atau Hypertext Markup Language digunakan untuk menampilkan atau membuat tampilan halaman web. HTML memungkinkan pengguna web menelusuri halaman yang berbeda, terutama yang menggambarkan hyperlink ke dokumen dan gambar lain melalui penggunaan browser web. Kontribusi banyak orang yang tergabung dalam jaringan yang sama adalah aspek yang penting pada era ini. Selain itu, terdapat pengenalan beberapa umpan balik atau feedback yang dinamis, dan efek interaktif setelah pengguna mengirimkan informasi atau login ke sebuah halaman web. Pada pertengahan 1990-an, dikembangkan juga protokol CGI atau Common Gateway Interface, di mana pengguna mulai bisa berinteraksi secara dinamis dengan web. Di era yang sama pula, web cookies mulai diperkenalkan. Web cookies adalah domain khusus yang digunakan untuk menyimpan informasi dasar pengguna seperti username dan personalisasi pengguna. Tahap ketiga adalah semantic web.
Semantic Web digunakan untuk membantu dan memfasilitasi serta berkontribusi pada evolusi e-learning. Kemudian tahap keempat, yaitu memberdayakan pembelajar melalui jejaring sosial. Dengan media sosial, pembelajar didorong untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan berbagi mengenai tugas, pekerjaan, pengalaman, dan pengetahuan yang mereka miliki kepada orang lain. E-learning di sini memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi satu sama lain, menambah pengetahuan, bahkan meyakinkan diri atas pencapaian yang mereka dapatkan. Penggunaan gadget juga dapat mengintegrasikan proses belajar yang mudah sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari yang berlangsung dalam memposting pesan singkat, cuplikan, atau gambar konten yang terkait dengan domain akademik yang ada, serta meningkatkan hubungan mereka dengan rekan dan pelatih mereka. Ada juga beberapa media sosial yang menawarkan anonimitas. Montebello merangkum perkembangan evolusi teknologi dalam diagram berikut. Setelah mengetahui perkembangan e-learning secara singkat, sekarang saatnya kita mengetahui efektivitas e-learning dan beberapa isu yang terkait. Beberapa studi menyatakan bahwa tidak ada pencapaian yang potensial maupun signifikan mengenai manfaat penggunaan e-learning dibandingkan dengan interaksi tatap muka biasa. Namun perlu diketahui bahwa mengukur efektivitas e-learning ditentukan oleh penggunaan metodologi, teknik, dan teori belajar yang spesifik dan lebih efektif daripada yang lain. Ini jelas mendorong e-learning untuk mengadopsi pendekatan individualistis dalam upaya untuk meningkatkan efektivitasnya. Berikut adalah framework yang bisa digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran di online learning. Dari penelitian-penelitian yang ada, dapat dikatakan bahwa pembelajar yang memilih untuk melakukan e-learning secara mandiri harus berjuang untuk beradaptasi dengan inovasi proses pembelajaran dan bertanggung jawab pada kemajuan dan kesuksesan akademik mereka. Model yang akan disajikan di akhir buku ini bertujuan untuk menjawab beberapa tantangan yang biasanya ditemui dalam e-learning. Tantangan yang pertama adalah motivasi. Motivasi pembelajar dapat dipengaruhi oleh sejumlah masalah, tetapi kurangnya antusiasme biasanya dikarenakan kurangnya tekad pembelajar atau hanya tidak tertarik pada materi pelajaran. Untuk itu, Learner Profiling Approach dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini. Kedua, perasaan terisolasi selama pembelajaran online. Hal ini terjadi karena beberapa pembelajar merasa bahwa mereka hanya berinteraksi secara elektronik tanpa tatap muka langsung. Teori belajar yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah connectivism, di mana terdapat penekanan peran jaringan dan hubungan dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan seperti berpikir kritis, literasi informasi, analisis jaringan, dan kolaborasi. Ketiga, e-learning menjadi bersifat umum atau impersonal. Tantangan ini dapat dijawab dengan mengimplementasikan model yang memanfaatkan AI untuk membuat profil pembelajar sehingga pembelajaran yang diperolehnya bisa lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sampai di sini dulu untuk latar belakang buku, perkembangan e-learning, dan isu-isu yang terkait dengan e-learning. Video berikutnya akan membahas lebih lanjut mengenai kontribusi teknologi dalam e-learning, implikasi e-learning dalam pendidikan, serta personalisasi, profil pengguna, dan teknik machine learning atau educational recommender. Thanks for watching. See you!